Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ajak selanjutnya yaitu diseminasi atau pembebasan modul 1.4 budaya positif di program calon guru penggerak. Sebelumnya Bapak Ibu perlu saya sampaikan, diseminasi di sini selama mengikuti program guru penggerak saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Hajar Teknisi MPD, kemudian pengajar praktek saya Hendrik Dewantara SEMH, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengikuti calon guru penggerak kami sudah melewati satu modul, dan di dalam satu modul ini ada 4 materi yang kami dapat. Yang di modul 1.1 kami mendapatkan materi yaitu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua di modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian di modul 1.3 kami mendapatkan materi yaitu visi guru penggerak, dan yang sekarang di terakhir di modul 1.4 yaitu budaya positif, kami mendapatkan tugas untuk mengadakan pembebasan kepada sekolah di satuan pendidikan yang kami pegang. Sebelum kita memasuki materi, saya menyampaikan Bapak Ibu, rekreasi ke Kota Demak, tiba di pasar membeli sepeda. Dari rumah hati sudah bergerak, ikut diseminasi guru penggerak. Tantangan kedua, jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah di Pelabuhan Merah. Mari Bapak Ibu semua semangat ikut program calon guru penggerak. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat SMA Islam KHS, dan telah bersedia memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif. Di sini di budaya positif kami mendapatkan pengertian
berbeda dengan kita, sesuai orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang berbeda dengan kita. Kita selama ini sering ingin bagaimana orang itu sepemahaman dengan kita. Benar tidak Bapak Ibu? Nah sebenarnya kita harus paham anak punya keinginan lain, atau teman-teman kita di satuan pendidikan, para pendidik juga punya pemahaman lain, dan ini harus kita toleransi, harus kita pahami. Kemudian
Saya lanjutkan. Di sini merdeka menurut Pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus mampu memerintah diri kita sendiri. Artinya apa? Tadi saya contohkan, kita bisa menghargai diri kita sendiri. Misalnya makan tepat waktu, tidur tepat
dengan cara apa yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan siswa. Jadi untuk konsekuensi murid dan siswa sudah tahu. Kalau hukuman siswa tidak tahu. Misalnya saya contohkan mereka telah berhukumannya di push up atau disuruh lari. Nah, jadi untuk konsekuensi siswa sudah tahu hukumannya. Mereka kalau terlambat apa hukumannya? Mereka sudah paham itu. Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut dosen dari tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Elsam dosen tahun 1996. Jadi untuk restitusi ini adalah cara terbaik Bapak Ibu untuk menghadapi anak atau siswa yang mengalami misalnya kegagalan dalam mengikuti peraturan-peraturan atau yang kami kenal kalau di budaya positif keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi restitusi ini adalah cara terbaik selain konsekuensi dan hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu saya kasih gambaran atau contoh tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana tindakan guru kepada siswa. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini berupa hukuman apa? Konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu hukuman. Jadi hal yang seperti ini adalah hukuman. Jadi kita menyuruh anak menulis di buku sekian lembar, itu hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini juga berupa hukuman. Kenapa tadi? Anak tidak tahu. Ini kan dari guru sepihak saja kan? Tidak ada konsekuensi atau tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan siswa. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Nah, ini juga berupa hukuman Bapak Ibu. Jadi dia tidak membawa masker di push up 15 kali. Nah, ini mungkin pernah kita laksanakan dulu pada saat pandemi 3 tahun sekolah kita, dan seluruh Indonesia, hampir seluruh dunia juga mengalami hal tersebut. Dan ini saya contohkan murid diminta push up untuk menggunakan masker, termasuk hukuman. Nah, sekarang kita ke konsekuensi Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah kita coret. Nah, di kelas ada siswa mencoret-coret tugas temannya. Nah, sebagai guru atau wali kelas, tentunya kita punya untuk menanganinya. Misalnya menggantikan buku, dan ini konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena dia melakukan kesalahan di buku orang lain dan dia wajib menggantikannya. Ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi anak membersihkan tumpahan air karena dia sudah menumpahkan air di meja, dan konsekuensinya dia harus membersihkan meja tersebut supaya tidak basah. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan
Ini berupa hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Ini konsekuensi. Kenapa? Karena pada saat itu pelajarannya olahraga. Jadi sebelum ada olahraga, Nadia disilakan untuk lari dahulu untuk mengelilingi lapangan. Nah, ini konsekuensi, artinya kita bisa melaksanakannya ke depannya nanti untuk bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Kemudian hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang dan menghancurkan potensi pembelajaran.
Penghargaan menurunkan kualitas di sini yaitu pada sekelompok orang melakukan kerja bakti di sebuah suatu masyarakat misalnya. Nah di sini saat itu mereka sedang belajar atau menuliskan artikel atau mereka kerja bakti membersihkan halaman atau membersihkan got-got yang ada di kampung. Nah tentunya mereka berusaha untuk melakukan
punya bakat dan kemampuan, tinggal Bapak Ibu guru bagaimana caranya membantu putra-putri kita untuk mengenali bakat, minat, dan kemampuan anak-anak kita, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, aman, dan menyenangkan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Anak yang nakal, mungkin bagaimana cara kita? Bapak Ibu, saya selalu mendekati
diatur saja. Kemudian restitusi identitas sukses. Jadi dengan kita melakukan restitusi, insya Allah anak-anak didik kita yang tadi anggap mereka memiliki nilai yang kurang baik, dengan kita restitusi, insya Allah mereka akan mendapatkan identitas mereka yang lebih baik. Itu kesimpulan yang keempat. Lanjut keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, kenapa? Karena keyakinan kelas ini adalah suatu hal yang kita inginkan. Misalnya dicontohkan pakai masker, kemudian memakai helm di jalan. Nah, memakai masker kita kan supaya selamat ya Bapak Edi ya. Nah, dengan
tulis Bapak Ibu. Ditulis di papan tulis, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan kata-kata yang positif, bukan yang negatif. Apa bedanya ikut positif dan negatif? Tadi saya contohkan, kalau kalimat negatif tidak boleh, jangan. Nanti contoh kalimat negatif. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kalau kurang relevan bisa dirubah Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat semua warga sekolah, hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi setelah keyakinan sekolah dibuat, dilaksanakan di kelas tersebut dan di sekolah. Misalnya kalau di kelas saya sudah laksanakan, kalau di sekolah mungkin nanti kita bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama guru dan siswa. Bukan hanya guru yang terlibat, tapi juga siswa. 6. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya ikut berkontribusi, artinya ikut serta ambil dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah diletakkan di dinding, di figura. Ini sudah dilaksanakan di kelas 12 CPS, Ibu. Bapak, mereka sudah dikasih figura kalau 12 CPS. Kalau kelas lain masih belum, masih Ibu mohon belum di figura. Sementara kelas 12 CPS sudah. Ini Bapak Ibu contoh kalimat keyakinan kelas. Nah, jangan menggunakan kalimat negatif. Di sini contoh kalimat negatif, jangan terjadi di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Harus berpakaian rapi dan bersih. Berpakaianlah rapi dan bersih. Jadi kalimatnya lebih enak didengar Bapak Ibu, lebih menghargai orang lain. Harus saling menghormati sesama. Saling menghormati sesama. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang ada di keyakinan kelas. Nah, kalau saya contohkan yang 1, 2, 3 kalimat negatif itu lebih kepada peraturan Bapak Ibu, sifatnya
tidak boleh lagi membuli temannya. Berperan aktif dalam saat pembelajaran. Jadi mereka harus aktif sama dengan 10-1. Jadi pada saat belajar mereka harus belajar semua. Jadi mereka harus meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, ini mereka
ada. Dan kita juga harus di sini memberikan, kamu kenapa bisa melakukan seperti ini? Kamu mendapat keuntungan atau tidak melakukan seperti ini? Nah, jadi di sini posisi manajer di sini kita berusaha meyakini diri kita sendiri bagaimana memperbaiki dan siswa mau bersedia berubah. Ini posisi manajer. Dan Bapak Ibu, posisi yang paling baik
Kemudian segitiga restitusi yang ketiga Bapak Ibu. Tiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian secara internal identitas sosial telah tercapai ketika langkah satu tadi Bapak Ibu, validasi tadi, kemudian dan tingkah laku telah divalidasi oleh langkah dua, dan anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak perilaku menjadi yang dia inginkan. Contoh pertanyaan tentang keyakinan kelas. Satu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas? Dua, menurut kamu kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas dan kelas impian nanti akan menjadi keyakinan kelas. Kelas impian seperti apa sih? Tadi di kelas 11 PS misalnya, mereka tidak ada bully di sana. Jadi mereka akan terus membuat keyakinan kelas di sana tentang pembulian. Jadi adanya penghargaan, saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini contoh di mana mereka rasakan di kelas mereka ada bully. Nah, ini segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga keyakinan kelas. Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi. Kita lanjutkan forum tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Mari Bapak Ibu. Kawan ini tadi sudah menyiapkan pertanyaan, kawan ini silakan, masih dicatat. Mari Bapak Ibu. Mari. Tadi itu ya. Mari Bapak Ibu. Sebenarnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA IKS Islam. Tidak usah ini. Ini pertanyaan saya itu semua yang dipaparkan oleh Ibu narasumber ini, Ibu Siti Roda Terjemah SPD ini luar biasa sekali. Terima kasih. Cuman begini Ibu, dengan materi yang disampaikan oleh Pak Pimpinan ini, semuanya bisa masuk ke IKS, semua bisa diterapkan ke IKS. Tapi kendalanya, apakah bisa guru-guru IKS ini menerapkan tanpa ada kendala-kendala yang tidak diinginkan? Contohnya, kendala-kendala yang tidak diinginkan itu bukan berupa masalah, cuma ada guru yang melaksanakan, ada guru yang tidak melaksanakan. Untuk melaksanakan semua serentak itu kira-kira bisa tidak? Kira-kira sekolah IKS melaksanakan seperti itu? Bapak Ibu, kita mulai dari hal yang terkecil dulu ya. Saya contohkan, saya sudah melaksanakannya di kelas. Nah, kalau ada kemauan dan ada kerjasama yang baik atau kolaborasi yang baik antara dengan guru, siswa, kepala sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah, insya Allah ini bisa terlaksana dengan baik, Bapak Ibu. Insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Saya contohkan misalnya yang di kelas 11 PS. Saya belum selesai pertanyaannya. Nanti dulu. Ini Bu ya, Pak. Terus yang kita laksanakan, apalagi masalah restitusi tadi, yang masalah perbedaan antara hukuman dan sanksi itu beda tipis ya. Kebetulan yang konsekuensi tadi sanksi kan, sanksi yang berupa hukuman dan konsekuensi itu beda tipis. Tapi yang saya lihat di sini yang sangat berlaku adalah hukuman, ya, termasuk lari itu tadi disebutkan paling akhir konsekuensinya ada
kedua tempat, satu kepala sekolah, yang kedua guru agama. Ya, setelah memberitahukan kepada siswa untuk celana siswa itu, celana siswa yang sempit itu tolong diperbaiki, jangan ke siswa saja, semua guru, ya, semua guru. Karena kalau supaya mau sujud saja repot, ya, tolong kepada siswa juga jangan terlalu lemah, ya, karena terakhir ini siswa saya di mana saya bingung. Setelah selesai perlembagaan ganti saja Pak, ganti saja. Bagaimana solusinya supaya kesiswaan itu akan pakai amalan di mana untuk tetap solusi kesiswaan. Jangan mengatakan ganti. Kalau bisa kepala sekolahnya saja diganti. Saking kita betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Pertanyaan yang bagus. Bapak sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru agama, maaf Bapak bicara di mana lembaga. Jadi sebagai guru agama Bapak bisa melaksanakan guru agama di SMA dan kepala sekolah sekolah di MTS. Untuk Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berkolaborasi. Berkolaborasi artinya bukan hanya kesiswaan saja Bapak Ibu yang mau menegur semua siswa, semua guru bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan KBN dan bertanggung jawab penuh terhadap satuan pendidikan di mana kita mengajar, baik di SMA maupun di MTS. Walaupun saya tidak mengajar SMA misalnya, saya tidak mengajar MTS, tapi kita masih satu lingkungan Bapak Ibu. Mari berkolaborasi, mari kita membangun dengan kita cara berkolaborasi, dengan cara kita bersama-sama melakukan restitusi ini, insya Allah akan terasa ringan Bapak Ibu. Semuanya kalau kita lakukan dengan bergotong royong, saling bahu membahu, semuanya akan cepat teratasi. Ayo bersama-sama semuanya, tidak pandang kesiswaan, tidak pandang wali kelas, tidak pandang BK, semua wajib untuk membangun sekolah kita dengan baik, untuk membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mari Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua. Jadi untuk kesiswaan juga lebih semangat lagi, ayo. Lebih semangat lagi untuk menjalankan tugasnya. Bapak Ibu juga ayo lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Melihat anak yang kurang baik sikap perilakunya, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya saya di rumah itu ada sesuatu yang saya pegang dari materi mata kuliah saya, yaitu kebijakan ilmu dasar, pengembangan ilmu dasar, pengembangan pengembangan pendidikan, ilmu dasar, pengembangan pendidikan. Dan ternyata sama persis dengan itu, jadi gak jadi saya, gak sama persis dengan Bu Siti. Ternyata gak jadi yang saya menyampaikan. Maksudnya yang menyampaikan dulu tentang program saya itu selanjutnya gak jadi, sudah disampaikan oleh Mbak Bu Siti. Terutama sama persis gitu, jadi gak jadi. Bu Siti mungkin kalau untuk beberapa dekade ke depan ini pengen kalau bisa ini pengen dijadikan kurikulum mandiri untuk IKHS kalau bisa. Jadi Bu Siti seperti tahu nanti promosinya ke Dinas, kalau memang diperbolehkan kita lebih. Tapi ditulis secara kita lebih ininya. Jadi biar bisa dijadikan kurikulum mandiri untuk IKHS sendiri. Jadi kurikulumnya ada dua.
forum Islami dulu tentang semuanya ini, kemudian ditawarkan ke saya, mohon maaf yang untuk dijadikan kurikulum mandiri untuk IKHS. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya. Saya tersanjung dan merasa sangat didukung. Dan tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, kita perlu kolaborasi dan saya juga perlu bimbingan Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan seperti ini. Nanti insya Allah kita coba untuk bukan dicoba, insya Allah berusaha untuk membuat yang lebih bagus lagi, tidak buka PowerPoint ya Bapak ya. Insya Allah nanti dengan adanya kolaborasi kita bersama dan bimbingan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Kesiswaan untuk andil di dalamnya. Saya bersedia untuk melakukannya Bapak Ibu. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, saya tidak ada bapaknya. Mari kita bersama-sama bersatu, berbahu-bahu, bergotong royong untuk membuat sekolah kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Silakan Bu Rohan dulu. Bu Rohan dulu. Sebentar dulu. Kita belum lanjut ke Pura. Pegang aja Pura. Pegang langsung Pura. Pegang aja, tapi nanti pertanyaan. Selesai saya. Oh, ini. Gini ya. Kita ini sehari ini wacananya keilmuan kayak ini sudah belum. Pas kita mau bentuk kurikulum 3, kurikulum ke-13, kurmer dan kurikulum pribadi kan. Mandiri. Coba kita pikirkan. Dulu Lombok wacana kayak gini banyak, apalagi di IN saya banyak kayak gini. Mas kita setiap rapat mengutarakan seperti ini. Mari kita bergabung, bergabung semua bersama-sama. Apa hasilnya? Gak ada hasilnya. Di depan mata anak siswa keluar batu didiamkan kayak gitu. Apa ini? Wacana apa yang kita sampaikan? Diklat yang kita ikuti tiap hari, tiap tahun dan sebagainya. Ini saya diklat kayak gini 10 hari saya. Mana saya ucapkan dari dulu? Mari kita bersama-sama. Enggak ada. Gitu, apalagi membentuk kurikulum 3. Satu aja keteteran. Kurikulum kurma saja belum sempurna. Cuma ngikuti saja kita. Enggak ada yang jalan kurma. Cuma 30% saja. Gimana aja? Ini perlu memang tatanan proses lama. Nah, kalau memang kita mau kerjasama, mari dari awal sekarang. Tapi bagaimana? Nanti ada satu kesalahan dari siswa dulu. Jadi guru itu enggak mendidik rata-rata di sini. Siswa mengajar semua. Enggak ada yang mendidik, hampir 90%. Enggak ada yang mendidik, walaupun dia dekat dengan siswa. Cuma mengajar. Jujur saja, saya melihat dari gerak-gerik guru dan melihat dari siswa juga yang saya tanyakan. Semua kelas itu adalah perwakilan dari OSIS. Saya tanyakan, semua rata-rata hampir 80% hanya mengajar, termasuk dari saya. Gitu. Nah, kalau sekarang kita mulai, ayo kekompak sekalian, salah situng salah kapi, gitu. Bener situng bener kapi. Maka kalian salah situng tak beneko, dibener. Kayak positif bagus, saya suka setiap teman-teman menyampaikan kata materi itu saya suka. Toh selesai ini selesai, tidak ada lagi kegiatan lanjutannya. Gitu loh ya. Saya suka semua. Nah itu tuh hanya apa ya? Hanya momen-momen saya yang saya perlu paparkan ke guru. Ya, jika manajemennya oke, maka oke semua. Manajemen itu satu, pimpinan jangan mencela-mencela. Ya, kalau punya ada keputusan yang memang keputusan manajer itu keputusan pribadi yang tidak boleh diganggu-gugat oleh semua para anggotanya. Ada keputusan yang memang harus musyawarah. Sedikit keputusan musyawarah. Mana kebijakan dari partai itu? Ada suatu keputusan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh anggotanya. Gue sampai nangkep ayam lebih. Gue lah
jangan macam mikir, ini sedikit berubah, sedikit berubah. Jangan. Kalau bisa mari kita lebih baik sekarang. Nah sekarang ini dan seterusnya. Yang dulu sudah nggak usah dipikirkan. Ya, jadi ini saya mohon maaf sebelumnya untuk kaset sekarang ini, mohon paling tidak lah sedikit ada komunikasi dengan yang lalu, paling tidak menghargai beliau. Jangan mentah-mentah dihilangkan beliau. Beliau juga berjasa walaupun 1 tahun, walaupun 2 tahun. Pura-pura tanya lagi, karena beliau apa? Beliau itu emangnya kenapa beliau itu tidak mengajar waktu kepala sekolah di sini? Seandainya beliau tetap mengajar, mungkin beliau tidak akan kehilangan jika tetap Sabtu aja masuk ekonomi saja kelas itu beliau langsung menghilangkan semua. Jadi ya hilang dengan kita. Kalau untuk kepala sekolah sekarang, ya kita pura-pura tanya-tanya lah supaya ada sekedar informasi bahwa kita butuh. Di waktu rapat itu saya juga menyayangkan untuk kasus baru, yang penting beliau tidak keluar. Nah itu yang agak-agak sedikit garis besarnya. Kepala sekolah yang lama pasti tidak mencatat. Saya mohon bantuannya dan sebagainya. Itu juga melihat dari pisnya beliau ya berbeda. Ini hanya masukan sebagai senior saya, sebagai anggota, sebagai guru kepada kepala sekolah yang baru. Jadi yang semacam tidak terima dan tidak masukan saja. Mari bagi unsur tetap silaturahimnya. Pokoknya buat saya. Terima kasih Bapak Desiswa dengan masukan tadi juga memberikan pencerahan buat kami sebagai salah satu guru di IKS. Perlu Bapak ketahui saya juga sudah komunikasi dengan kepala sekolah. Bapak kepala sekolah sambil komunikasi dengan ibu kepala sekolah lama. Iya itu sudah saya laksanakan. Kata Bapak kepala sekolah itu sudah jauh-jauh hari kemarin setelah pemilihan. Nah kemudian untuk seperti yang saya sampaikan barusan ini Bapak, mungkin dulu Bapak sudah mendapatkannya di IN dan saya terlambat mendapatkannya. Ya alhamdulillah mendapatkannya juga saat ini walaupun dulu tidak dibebaskan kepada kita. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah ada tugas Bapak di LMS untuk mengibaskan kesatuan pendidikan. Dan tentunya tadi saya garis bawahi kembali, mari kita bersatu, berkolaborasi, membuat keyakinan kelas. Oke, misalnya tadi kata Bapak kepala sekolah, kita membuat kurikulum baru. Nah ini bisa kita buat sebagai bentuk bagaimana bersikap Bapak, bukan kepada materi sebenarnya, tapi untuk bagaimana kita membangun pribadi siswa yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita bersama-sama membahu-membahu untuk melaksanakan satuan pendidikan yang lebih baik lagi dari segi akhlakul karimahnya, dari segi pendidikannya. Ayo bersatu Bapak Ibu, ayo bersatu, ayo bersama-sama. Jangan hanya sekedar wacana. Tadi saya sudah garis bawahi juga, mari bersama-sama, mari bersama-sama. Kalau sesuatu dilakukan secara bersama-sama, jangan hanya kepada satu orang saja, kata Bapak Hasim tadi, tentunya akan terasa ringan. Dan silakan Bapak kepala sekolah memang kalau ada secara manajer sebagai pemimpin di sekolah punya keputusan pribadi, silakan. Tapi Bapak kepala sekolah juga masukan dari saya itu benar-benar keputusan Bapak itu tidak merugikan siswa, tidak merugikan guru, dan demi kelancaran pendidikan di SMA Islam IKS. Ayo silakan, tidak masalah. Dan untuk kepala sekolah yang lama, tadi kata Bapak juga tidak mengajar ya, itu memang mungkin kesalahan, tapi tidak apa-apa, mungkin bisa diperbaiki nanti. Dan kita, ayo yang ditinggalkan di sini bersatu dengan yang lainnya, saling bahu-membahu, saling ayo berpegangan tangan untuk menyamakan visi dan misi bersama sebagai guru di Satuan Pendidikan SMA Islam IKS. Terima kasih. Mungkin itu. Silakan guru. Kalau nggak berguna, laptop tutup lah. Tuli awal HP bisa.
Langsung saja ini Bu BP ya. Saya langsung pertanyakan ini. Yang dimaksud Bu BP itu mulai sampai ini sampai sekarang mulai saya tumpang. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mulai saya bebas dari BP. Alhamdulillah, syukurlah yang selalu saya panjatkan kehadirat Allah. Saya diberikan kesehatan yang luar biasa untuk melaksanakan tugas-tugas saya. Kalau uang memang kami dapatkan Bapak Ibu, kami dapatkan mengganti pulsa sudah 2 kali Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya itu intinya Bu. Intinya Bu Roha itu tanya dulu. Mulai saya bebas. Jadi Bapak Ibu, kelelahan Bapak Ibu insya Allah akan dibayar. Ayo semangat ikut program bergerak. Kenapa? Tadi saya bilang kompetensi kita juga lebih baik. Kemudian kita juga insya Allah jenjang karirnya juga lebih baik. Apalagi teman-teman saya yang pegawai negeri bilang kalau lulus swasta itu wajib ikut bergerak. Kenapa? Jenjang karirnya menjanjikan walaupun tidak ada istilahnya secara finansial. Secara finansial kalau PPK nanti kan dapat gaji tiap bulan sertifikasi ya. Nah kalau ini tidak Bapak Ibu. Tadi kita mendapatkan ilmu pembelajaran bagaimana kita berhadapan dengan siswa, cara memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa. Mungkin demikian Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah tidak lagi pertanyaan. Oh ya masih ada. Banyak sekali pertanyaan kita alhamdulillah. Mau bertanya nih? Itu bidang mana atau bidang mana? Yang ini menyampaikan terkait dengan keyakinan hati juga Mengapa keyakinan kelas pelajaran kelas? Bapak Ibu tadi keyakinan kelas di sini saya jelaskan. Kita pergi menggunakan kendaraan, menggunakan helm. Kita menggunakan masker. Itu untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini kita yakini Bapak Ibu. Kita yakini. Dan ingat keyakinan kelas yang dibuat itu bersama-sama dengan siswa, sehingga apa yang mereka tahu mereka bertanggung jawab sendiri. Nah ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan juga tadi kalimatnya ada kalimat positif Bapak Ibu. Misalnya tadi saya contohkan dengan keyakinan kelas 12 IPS. Ini Bapak Ibu kalimat positifnya membawa ATK lengkap, bukan harus membawa, bukan. Kalau harus membawa itu keperaturan Bapak Ibu, lebih kaku. Nah ini kalimatnya lebih enak didengar. Membawa ATK lengkap, aktif mengikuti pelajaran sosiologi, harus aktif. Nah itu tidak Bapak Ibu. Jadi kalimat harus, tidak, wajib itu dianggap kalimat-kalimat negatif yang dijual. Berpakaian rapi sesuai atribut. Bapak Ibu lihat gambar ini sudah saya lakukan. Di gambar lihat mereka semua pakaiannya lengkap Bapak Ibu. Atributnya lengkap, atributnya lengkap, semua. Nah jadi mereka aktif, berpakaian rapi dan sesuai atribut. Jadi atribut mereka benar-benar lengkap, dipakai, digunakan. Ini pada hari Jumat atau Sabtu? Jumat ya? Hari Jumat ini di kelas 12 IPS. Di kelas 11 IPS pun kami juga ada peraturan kelasnya yaitu berpakaian rapi juga. Berpakaian rapi juga. Ini ya, Bu Siti ini peningkatan luar biasa. Luar biasa. Membuat presentasi ini saja, saya harus berpikir 15 menit untuk membuat presentasi yang memang ada backgroundnya dan juga. Ini kan sudah kemajuan luar biasa. Untuk Bu Siti luar biasa ini. Terima kasih. Nah, untuk kelas 11 IPS juga mereka selalu berpakaian rapi dan bersih. Mereka kemarin juga sudah
أوتوا العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya punya tamu bagai Ya betul lagi. burung danau si burung gerimis, indah warnanya si burung naik. Tetap semangat dan selalu optimis, semoga jaya untuk bergerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab 4 kali 4 sama dengan 16. Naik dokar jam 9 lewat lapar semua. Mungkin ada